muncul kecenderungan di negeri ini, kalau beda politik, beda iman. Ya, berarti ada bibit-bibitnya di negeri kita ini. Beda politik, beda iman. Bener gak? Udah muncul belum 2019? Muncul. Cuma karena beda politik, bisa tengkar di masjid, bisa tengkar saudara dengan saudara. Ini saya ulang-ulang terus Pak, supaya Bapak nanti 2024 sadar lagi. Ini setelah ini mungkin saya akan diserang dari kiri kanan Pak. Opini, dikata-katain, mental kita dihabis-habisin. Tapi insya Allah lah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita ya. Bapak sudah lihat dulu Amerika meninggalkan Irak, habis itu apa yang terjadi? Muncul ISIS. ISIS dapat senjata dari mana? Tiba-tiba pergi. Ternyata mereka membuat perang dingin, mengadu domba antara umat Islam Sunni Syiah. Syiah yang ada saat itu di Irak, Yazidiyah, yang ada di Suriah namanya Alawiyah atau Alawiyah ya, kelompok yang meyakini, dan itu kemudian dituduhkan kepada presidennya. Ini kan beda nih sekarang kan, coba lihat. Ini mohon maaf ngomong politik dikit Pak. Ini kita baca alam. Waktu presiden Afgan kejadian seperti ini, dia lari nggak? Lari. Nggak tahu mana yang benar Pak. Nanti jawab sendiri. Dia mikir nih presiden Afgan sekarang, kalau aku nggak lari nanti perang saudara. Alasan dia. Kalau presiden Suriah, saya nggak ngelihat dia Sunni Syiah Pak, karena istrinya seorang Sunni, menteri-menterinya seorang Sunni, dan dia sholat di belakang ulama yang Sunni, Ahlus Sunnah. Guru-guru saya juga tuh yang jadi khotib di sana. Terus Syiahnya di mana? Kita juga bingung. Ini memang black campaign untuk menghancurkan. Ternyata Suriah dulu nggak mau dijadikan negaranya tempat melintas ini gas, apa namanya? Yang menghubungkan antara negara-negara Teluk dengan Turki. Itu versi guru saya Pak, Dr. Taufik Al-Buti. Anak dari syekh yang dibom oleh pemberontak di Suriah. Lagi ngajar tafsir begini nih, dibom. Gimana kita nggak emosi Pak ngeliatnya? Ya. Maka kita nggak mau itu terjadi di negeri ini. Kita nggak rela, sedikit pun kita nggak rela. Ya. Kita nggak mau biarin itu. Tapi skenario sebelumnya apa? Amerika tiba-tiba pergi. Tahu-tahu ISIS ada senjata, ya. Ada senjata ini, senjata itu. Tiba-tiba muncul, datang pergerakan, kapannya mujahidin, dan itu banyak, lebih dari 10 pergerakan. Konyolnya, orang kita kirim dana yang dibantu bukan rakyatnya. Siapa yang dibantu? Ya ini bukan kesalahan Ustadz di sini. Mereka nggak tahu medan juang di sono. Terkirim ke kelompok pemberontak. Untung dianggap sebagai suatu kealpaan. Kalau dianggap sebagai kesengajaan, bisa habis. Ustadz-ustadz kita yang mengumpulkan duit. Itu pemberontak bersembunyi di belakang masyarakat sipil. Coba saya ini presiden Pak, caplok orang. Yang benar gimana? Saya bela atau saya kabur kayak presiden Afgan? Yang benar loh ya. Yang patriot yang mana? Ini ada Pak Tentara nih. Gimana Pak Tentara? Bela. Kabur apa? Kita lawan. Ini secara akal ya tafakkarun. Kalau dia mikir, yang benar itu yang di Suriah itu. Cuma karena sudah dicuci otaknya, ini perang Sunni Syiah, Sunni Syiah. Jadi kalau kita bela Bashar Assad, dikira kita pro Syiah. Loh dari mana kita pro Syiah? Kalau begitu guru saya orang Syiah dong, dia ngajarin saya akidah Ahlus Sunnah Pak.
Syekh Taufik Al-Buti ngajarin saya akidah Ahlus Sunnah, fikih Ahlus Sunnah, usul fikih Ahlus Sunnah. 2006, 2007, 2008 saya ngaji kepada beliau. Ayahnya nulis kitab semuanya Ahlus Sunnah, Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti. Ini kejadian lagi nih di Afgan nih. Jangan euforia dulu, jangan senang dulu. Ini kayaknya Islam mau bangkit, tunggu dulu Pak. Mana ada Amerika pergi dari suatu negara, ninggalin senjata, terus dia nggak punya misi. Nggak ada ceritanya. Jadi Bapak tolong jangan euforia, ya. Mikir, ini ayatnya nyuruh mikir nih. Pola-pola ini kita harus baca. Tapi sayangnya memori kita pada pendek-pendek semua. Terserah setelah ini Bapak sepakat dengan saya, gak masalah. Tapi saya cuma ngajak berpikir. Kalau hasil pikiran kita nanti beda, gak apa-apa toh. Oh gak apa-apa Ustaz, saya beda sama Ustaz. Gak apa-apa mas, saya juga gak mengajarkan ini doktrin. Siapa tahu pembacaan berita Bapak beda sama saya. Tapi Bapak mikir-mikir dulu, Bapak dengar beritanya bahasa apa? Berapa bahasa yang diakses? Paling bahasa Indonesia, banter-banter bahasa Inggris, itu pun salah-salah dengernya. Saya mendengar setiap hari saya dengerin tiga bahasa. Arab, Inggris, Indonesia, Arab, Inggris, Indonesia. Kita plototin terus. Kagetnya apa Pak? Apa yang bikin saya kaget? Taliban itu tadinya kita anggap, oh jangan-jangan ini Panji Al-Mahdi nih. Bagaimana mungkin jadi Panji Al-Mahdi? Mereka ini dari suku Fustun. Fustun ini Israel yang hilang. Bapak nggak percaya? Silakan buka beritanya. Buka hasil penelitian dan penjelasan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Oh, di situ yaudah kita tunggu aja dulu deh. Ya. Maka jubirnya namanya siapa? Zabihullah. Itu nama-nama, bukan nama-nama orang-orang Arab itu. Bahasa Arab Zabihullah. Yahudi, Israel. Zabih. Apa arti Zabihullah? Nabi yang disembelih Allah. Kalau versi Israel kan itu Ishak. Ya. Kalau kita kan nggak ada ngasih nama anak kita Zabihullah. Itu gaya-gaya bahasa sana itu sebelumnya. Sampai sekarang tradisi-tradisi itu masih ada di Pustun. Dulu kan kita sering dengar ya, Pustun gitu ya. Itu Pak mereka ini. Nah, ini sekedar opini aja. Siapa tahu Bapak juga nanti nonton berita. Jangan cuma nonton TV One, Metro TV. Itu terlalu biasa Pak. Sesekali dengerin yang Arab, bengongan. Sadaqallahul azim. Paling gitu. Ya, bukan gagah-gagahan Pak, beneran. Ya. Saya serius. Kita serius. Dulu terjadi ini sunatullah, ngajak kita berpikir. Waktu terjadi di Suriah, Irak itu, saya hampir setiap hari saya dengar dari berita-berita sana. Emang simpang siur. Satu A, satu B. Ini pun opini saya bisa salah, ya. Ini bisa salah karena ini bukan suci ya. Ini kan baru usaha menangkap ini rahasia apa di sini nih. Tapi Bapak kalau perang ideologi, komunis lawan apa? Lawan liberal. Dulu liberal ya. Sosio apa? Ya komunis sama ya syuyu'i ya. Ya apalagi itu macam-macam namanya. Nah, kalau sekarang beralih dari perang ideologi kepada perang teologi, dan itu sudah berhasil di Irak, berhasil di Suriah. Tapi alhamdulillah di Suriah guru-guru saya masih banyak yang hidup. Cuma ada anak yang dibunuh, ada ponakan yang dibunuh, ada guru dari guru kita mati. Siapa aja yang pro kepada negaranya dianggap Syiah dan kafir oleh orang di sini.
Jadi 2013 Syekh Taufik Al-Buti guru kami yang ahli sunnah ini, dia bukan orang Syiah. Dia bapaknya baru meninggal Pak, baru habis dibunuh sama kelompok pemberontak. Beliau diundang lah, dia cuma senyum melihat beliau nangis. Tiba-tiba lagi asik Stadium General, ada orang gak punya adab nanya, Syekh, ente ini pro Asad atau anti Asad? Gitu nanya. Ente pro presiden ente atau anti? Beliaunya orangnya kalau ngomong bisa nangis Pak, ngomong bab sholat aja nangis, ngomong taharah nangis. Sekarang ditanya begitu sama anak kurang ajar dari Indonesia, nggak ada perasaan dia. Jadi ternyata pergerakannya hati-hati. Muncul kecenderungan di negeri ini, kalau beda politik, beda iman. Ya, berarti ada bibit-bibitnya di negeri kita ini. Beda politik, beda iman. Bener nggak? Udah muncul belum 2019? Muncul. Cuma karena beda politik bisa tengkar di masjid, bisa tengkar saudara dengan saudara. Ini saya ulang-ulang terus Pak, supaya Bapak nanti 2024 sadar lagi. Karena ini tambah parah terus, tambah parah terus. Ini udah mulai dibuat garis besar ini, pembeda orang yang berpikir emang orang emosi. Orang kalau bertindak dulu baru mikir, namanya apa tuh? Ya, nama jeleknya apa? Bertindak dulu baru mikir, jeleknya apa tuh kalau bahasa Betawi itu? Sebut sendiri lah Pak ya. Tapi orang kalau dia betul-betul menghayati Al-Quran, dia akan paham pola-pola ini. Dan jangan sampai itu terjadi di negeri kita. Bapak siap menjaga negeri kita, siap menjaga anak-anak kita, adik-adik kita, ya. Jadi jangan terbakan euforia. Itu aja harapan saya. Ya. Ini setelah ini mungkin saya akan diserang dari kiri kanan Pak. Opini, dikata-katain, mental kita dihabis-habisin. Tapi insya Allah lah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya. Kenapa? Allah nyuruh kita berpikir. Di balik pikiran itu Allah. Udah selesai. Dekat sekali dengan Allah itu. Maka nur ini, tapi meskipun kita berani, kita dikit. Nah, siap nggak nanti jadi fi'atun qalilah, kelompok yang sedikit tapi berpikir, daripada orang-orang yang langsung bertindak tapi dia nggak mikir. Pilih mana Pak? Umar kirim 4 orang tapi sama dengan 1000. 4 orang tuh mikir dulu dia mau diapain. Yang 1000 berbuat dulu baru mikir. Dikirim ke sana supaya yang 1000 diajar mikir dulu. 4 sama dengan 4000. Akhirnya yang 4000 ini bisa mikir dulu yang benar. Dia melatih lagi orang-orang setelahnya. Berlipatlah tentara umat Islam di Mesir saat itu. Itu dahsyatnya. Apa yang difikirkan? Ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda itu berulang aja Pak, berulang pola-pola. Jadi kalau saya menerjemahkan, sesungguhnya pada yang demikian itu pola-pola yang dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Ya, kita doakan negeri ini. Walaupun saya bukan PNS Pak ya, saya bukan pegawai pemerintah, saya swasta. Saya mungkin paling mudah kalau mau ngajak orang berontak, paling mudah. Tapi enggak, saya cinta negeri ini. Saya sangat mencintai negeri ini. Karena di negeri ini kita bisa ngajian, bebas maulidan, bebas ngumpul-ngumpul. Itu dijaga bener di sini. Bener nggak? Bedanya di sini berita COVID-nya banyak, gitu aja Pak. Ya, di negara maju sekarang di Timur Tengah, Dubai, itu nggak ada berita COVID. Sama negara paling soleh sedunia, Hadramaut, tadi itu kayak nggak ada COVID. Itu tempatnya Maulana Habib Umar.
Semoga negeri ini ke depan bisa sampai begitu ya. Nggak usah ada berita COVID. Ada orang COVID, tapi jangan ada beritanya. Jadi kita waspadanya dengan cara yang waras lah. Ya. Baik. Gimana Pak? Kayaknya kebakar nih ya.